Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa sehat walafiat, diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan berbagi tentang sejarah tarekat Naqsyabandiyah. Didirikan oleh Syekh Bahauddin pada abad ke-14, Naqsyabandiyah adalah sebuah aliran tasawuf dengan pengikut yang signifikan. Di Indonesia persebarannya digerakkan ulama-ulama besar. Berbagai aliran tasawuf muncul sejak berabad-abad silam dan masih eksis hingga saat ini. Salah satunya adalah tarekat Naqsyabandiyah. Perintis jalan sufi tersebut adalah Syekh Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyaband, wafat pada 1389 Masehi. Tokoh tersebut lahir dengan nama Muhammad bin Muhammad Al-Naqsyaband di desa Qashar Arifan, Asia Tengah pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah atau 1317 Masehi. Ia termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis nasab Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena itu dirinya bergeras sah, sebutan lokal kata bahasa Arab Sayyid. Pada masa dewasanya, Syekh Naqsyaband dijuluki sebagai Bahauddin sebab dia dipandang berhasil menonjolkan sikap beragam yang lurus dan penuh penghayatan. Ia juga disebut Al-Bukhari karena menghabiskan nyaris seluruh masa hidupnya di kota Bukhara yang terletak tidak jauh dari kampung halamannya. Pada awal abad ke-8 Hijriah, tradisi tasawuf di Asia Tengah berkembang di bawah bimbingan Tuan Guru Baba Samsi. Konon ulama besar itu melihat semburat cahaya yang terang benderang dari Qashar Arifan tepat ketika Muhammad Al-Naqsyaband lahir. Hal itu dianggap sebagai petanda bahwa seorang sufi akan muncul dan menyinari dunia. Baba Samsi melanjutkan perjalanannya mengunjungi kota demi kota di Asia Tengah. Sekira 18 tahun kemudian, Khoja tersebut kembali ke Qashar Arifan untuk menyambangi rumah tokoh setempat, yakni kakek Muhammad Al-Naqsyaband. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya, ulama tersebut meminta agar cucu sang tuan rumah dibawa ke hadapannya. Al-Naqsyaband muda lalu diangkat sebagai anak. Sebelum meninggal dunia, Baba Samsi berpesan kepada penerusnya, yakni Syekh Amir Kulali, agar membimbing Al-Naqsyaband dengan penuh perhatian. Bahkan sang Hoja menekankan wasiatnya itu dengan berkata kepada Syekh Amir, semua ilmu dan pencerahan spiritual yang telah kuberikan menjadi tidak halal bagimu jika engkau lalai dari melaksanakan pesanku ini. Syekh Muhammad Al-Naqsyaband hijrah ke Nasab untuk mengikuti Syekh Amir Kulali. Di bawah arahannya, pemuda tersebut semakin mendalami ilmu-ilmu tasawuf. Salah satu latihan spiritual atau riyada yang dilakukannya adalah menjaga hati. Tujuannya agar dirinya selalu menjaga kesopanan dan perasaan sehingga tidak lancang terhadap Allah, Rasulullah SAW dan para guru. Intinya menghayati sikap rendah hati dalam kondisi apapun. Dan guru pertamanya dalam tasawuf adalah Baba Samsi. Almarhum telah berpesan agar sepeninggalan dirinya, Syekh Al-Naqsyaband belajar kepada Syekh Amir. Menaati wasiat tersebut adalah salah satu bukti tawadu kepada sang Khoja. Dikisahkan saat sedang dalam perjalanan menuju Nasab, remaja yang saleh itu bertemu dengan seseorang lelaki misterius, berpakaian rapi dan penuh wibawa. Pria tersebut turun dari kudanya untuk berbicara dengan Syekh Al-Naqsyaband.
Rupanya orang asing itu meminta agar pemuda tersebut menjadi muridnya. Dengan penuh kesopanan Al-Nakashaben menolak permintaan tersebut. Ia pun menjelaskan keadaannya yang mesti menunaikan amanah almarhum gurunya. Setelah mendengarkan alasannya, penunggang kuda itu pun lalu pergi. Sesampainya di Nasab, Al-Nakashaben pun menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada Syah Amir. Gurunya tersebut lalu mengungkapkan, sosok misterius itu sesungguhnya adalah Nabi Khidir. Mengapa engkau menolak menjadi murid sang Nabi? Tanya penerus Baba Samsi ini. Karena aku telah diperintahkan oleh almarhum Hoja untuk menimba ilmu kepadamu, jawabnya. Berbagai kisah yang menakjubkan dikaitkan dengan Al-Nakashaben. Ia diceritakan mendapatkan ilmu dari seorang alim yang sudah meninggal, Abdul Khalik Gujdawani, sebab dirinya dituturkan pernah berinteraksi dengan roh Hoja tersebut. Sejak saat itu, ia dikenal dengan julukan Al-Uwaisi karena memperoleh pencerahan dari seorang guru yang tidak pernah ditemuinya secara fisik di dunia. Keadaannya persis seperti seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni yang hidup sesaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya berjumpa secara spiritual dengan dan mendapatkan pelajaran dari roh beliau. Di bawah bimbingan Syah Amir, Syah Al-Nakashaben tidak hanya mengkaji tasawuf, tetapi juga ilmu-ilmu keislaman lainnya, misalnya akidah, fikih, hadis, dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lantaran amanah gurunya pula, Amir Kulali selalu memberikan perhatian yang lebih kepada muridnya itu, hingga akhirnya sang santri dinilai telah mencapai kedalaman ilmu, selayaknya seorang sufi yang siap menuju pintu ma'rifat. Sebelum merestui kepergian santrinya itu, Syah Amir berkata kepada Al-Nakashaben sembari menunjuk pada dadanya sendiri, semua yang ada di sini sudah habis Anda resapi, maka mengembaralah Bahauddin. Dari nasab Syah Bahauddin, An-Nakashaben pun berkelana dari satu kota ke kota lainnya. Di setiap tempat salik tersebut berguru kepada para mursyid terkemuka. Dalam periode tersebut, dirinya juga menunaikan ibadah haji hingga 3 kali. Barulah kemudian ia menetap di Bukhara guna mengajarkan ilmu dan tarekatnya kepada kaum muslimin. Hingga tutup usia, mursyid tersebut telah meninggalkan beberapa tulisan. Di antaranya adalah Al-Aurat Al-Bahaiyah, Tanbihul Ghafilin, Sulukul Anwar, dan Hidayatus Salikin wa Tuhfatut Talibin. Terhadap karya yang pertama itu, para muridnya memberikan tanggapan yang termaktub dalam Manbaul Asrar. Syekh Bahauddin An-Nakashaben juga menambahkan sebanyak 3 dari total 8 asas yang telah diletakkan Abdul Khalik Gujdawani. Ketiganya dalam bahasa Persia disebut sebagai wukuf i-zamani, wukuf i-adadi, dan wukuf i-qalbi. Sejak saat itu, silsilah dari Abdul Khalik lebih dikenal dengan sebutan Naqsyabandiyah. Mursyid tersebut mengajarkan ikhtiar untuk menjauhkan perhatian dari keramaian manusia, dilakukan guna mendekat kepada Rob semesta alam. Khalwat itu tidak berarti hidup seperti halnya seorang rahib, melainkan melatih fokus batin agar tertuju hanya kepada Allah. Dengan demikian, sekalipun raga bersama banyak orang, kalbunya tetap melakukan zikrullah. Sayyid Bahauddin pernah ditanya perihal tarekatnya. Kemudian ia berkata menyendiri dalam keramaian, menghadapkan batin kepada Al-Haq dan badan pada makhluk.
Metode zikir yang terutama diajarkannya dilakukan dengan cara diam atau tersembunyi, yakni tidak bergerak dan tidak pula berbunyi. Ia meletakkan kemurnian zikir dan ibadah pada umumnya hanya karena Allah Ta'ala. Sang mursyid pernah menasihati muridnya tentang sebuah doa, Tuhanku, engkaulah yang kumaksud, dan ridhamulah yang kuharapkan. Agar hati tertuju kepadanya, seorang salik pun mesti melawan hawa nafsu. Menurut Syekh An-Nakashaben, itulah cara yang paling dekat menuju ridha Allah. Dengan mengontrol dorongan nafsu, seseorang pun dapat lebih merasa diawasi olehnya. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, demikianlah sejarah tarekat Nakashabandia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.